Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku sekalian? Yang sudah imunisasi maupun yang belum, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat. Ya, kali ini kita akan belajar matematika lagi ya. Anak hebat, sudah siap? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Kali ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku. Tapi kita sudah masuk di subtema 2, aku gemar menari dan menyanyi. Ya, nah kali ini kita akan belajar tentang pengurangan. Ya, kalau kemarin penjumlahan itu berarti ditambah semakin banyak. Kalau sekarang pengurangan. Pengurangan itu berarti proses diambil, berarti nanti dikurangi. Justru nanti sisanya ini semakin sedikit. Ya, oke. Kalau kemarin penjumlahan sudah bisa, ini pasti lebih bisa lagi anak hebat. Oke. Nah, Bu Dava punya soal. Contohnya, di sini ada sebuah benda dalam menari dan juga menyanyi. Nah, pasti banyak sekali menggunakan benda ya. Di rumah pasti anak-anak juga senang sekali menyanyi maupun menari. Ada selendang ya. Selendang itu biasa disebut sampur. Terus nanti ada gelang. Terus ada alat musiknya, gendang, tamborin dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini Bu Dava mempunyai ini gambar selendang atau sampur. Nah, Bu Dava punya gambar selendang 9 ya. Nah, selendang ini Bu Dava mau berikan kepada Bu Laila 5. Nah, mau taat berarti diberikan. Nah, diberikan itu berarti dikurangi. Dikurangi berapa nak? 5. Oke, dengan cara dicoret yang mau diberikan. Nah, nanti yang dihitung sisanya, berarti yang tidak dicoret itu jawabannya. Oke, anak hebat. Nah, kata kuncinya banyak sekali kata kuncinya. Tetap sama dengan penjumlahan, anak-anak harus rajin membaca biar tahu dan bisa membedakan. Kata kunci dari pengurangan biasanya ada dikurangi, diambil, diminta, dipinjam, dibuang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada intinya itu dikurangi, yang tadinya ada banyak terus dikurangi, diminta, dibuang, berarti kan semakin berkurang ya. Nanti sisanya sedikit. Nah, kalau pada penjumlahan itu pada pertanyaan ada tulisan berapa jumlah. Nah, pada pengurangan ini biasanya anak-anak akan menjumpai berapa sisa. Oke. Nah, selanjutnya karena anak-anak sudah bisa mengurangi, coba sekarang kita masuk di pelajaran soal cerita pengurangan. Bu Dava punya soal. Nah, soal ini biasanya ada 3 baris kalimat. Baris pertama, Pak Indro mempunyai akuarium 3. Nah, lalu Bu Dava meminta 1. Meminta kan berarti dikurangi ya. Nah, baris yang ketiga, pertanyaan, berapa sisa akuarium Pak Indro? Lalu dijawab, jangan lupa. Jadi, sisa akuarium Pak Indro adalah masih sama seperti penjumlahan. Kita lingkari angkanya. Masih ingat? Tadi Pak Indro mempunyai 3 akuarium. Kita lingkari angkanya. Diminta berarti digarisbawahi karena itu menunjukkan berkurang. Lalu diminta berapa sama Bu Dava? 1. Angka 1-nya dilingkari. Baris ketiga, pertanyaannya, berapa sisa akuarium Pak Indro? Berarti akuarium sisanya digarisbawahi karena itu menunjukkan berarti berkurang ya. Baru nanti jadi sisa akuarium Pak Indro adalah yang sudah dilingkari ditulis di bawah. Oh, 3 dikurangi tadi berapa yang diminta? 1, berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi sisa akuarium milik Pak Indro ada 2. Bagaimana anak hebat? Mudah sekali ya. Asalkan anak-anak jangan
Jangan lupa sering berlatih dan membaca ya. Kunci anak sukses, anak solih, anak hebat adalah rajin membaca. Boleh itu membaca buku pelajaran, buku cerita, dan lain-lain agar kalian tuh pintar dan wawasannya luas sekali. Oke anak hebat? Nah setelah ini Bu Dafa akan memberikan catatannya di buku tulis kalian. Siapkan buku tulisnya anak hebat. Oke anak hebat, kita lanjutkan ya. Jangan lupa tulis hari dan tanggal dan juga garis tepi. Kalian tulis pengurangan. Kita hari ini belajar tentang pengurangan. Berikut ini adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa itu nanti dikurang. Tanda-tandanya biasanya pada kalimat cerita atau soal cerita ada ini kata diambil, dikurangi, dipinjam, memberi, diminta, dijual, digunakan, dibuang, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Contohnya Bu Dafa punya soal cerita. Biasanya ada 3 baris ya. Baris pertama, Bu Wulan mempunyai 8 lilin. Lilin itu digunakan 3. Berapa sisa lilin Bu Wulan? Nah masih sama dengan penjumlahan, angkanya kita lingkari. Tapi anak-anak tetap membaca dari awal hingga akhir. Bu Wulan mempunyai 8. Oh, Bu Wulan mempunyai 8 lilin, Nak. Lalu lilin itu digunakan. Nah, digunakan itu berarti kan tandanya nanti akan berkurang ya. Digarisbawahi, digunakan berapa ini? 3, kita lingkari. Berapa sisa? Nah, sisa ini menunjukkan bahwa itu nanti sisanya, kurangannya. Sisa dari yang dikurangi tadi. Nah, berapa sisa lilin Bu Wulan? Masih sama seperti kemarin. Kata berapa kita tutup. Berapa itu berubah menjadi jadi. Nah, sisa lilin Bu Wulan kita tulis lagi di bawahnya. Sama kan itu ya. Nah, yang berubah hanya kata jadi. Nah, jadi sisa lilin Bu Wulan adalah kita masukkan angka yang tadi sudah dilingkari, Nak. 8. Bu Wulan mempunyai 8 lilin. Kita tulis Bu Wulan punya 8. Lilin itu digunakan, berarti dikurangi karena sudah digunakan. Digunakan berapa ini? 3. Sama dengan ya. Nah, karena ini dikurangi, caranya adalah Bu Wulan itu punya 8, Nak. Punya 8. Lalu ini dikurangi 3. Siapkan 3. Nah, 3 ini biasanya kalau penjumlahan nanti bertambah ya. Tapi kalau pengurangan berkurang, berarti 8-nya disimpan dulu. 8, tapi mundur, dihitungnya mundur. 8 kurangi 3-nya ini. 8, sebelum angka 8 berapa? 7, 6, 5. Oh, berarti sisanya 5. Bisa ya? Coba satu kali lagi. Kalau ada soal seperti ini. 9 kurangi 4. Gimana caranya? 9-nya disimpan, 4-nya disiapkan, tapi dihitungnya mundur. 9, sebelum angka 9 berapa? 9, 8, 7, 6, 5. Oh, berarti sisanya adalah 5. Begitu ya anak hebat ya. Jangan lupa nanti diberi garis tutup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus belajar ya anak hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak hebat sudah belajar tentang pengurangan. Nah, untuk PTS insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 untuk matematika ya. Nah, kalian belajar sampai materi pengurangan dari tema 1 yang kemarin hingga yang tema 2, tapi cukup sampai materi pengurangan. Berarti buku tema 1, tema 2 sampai subtema 2 yang pengurangan. Ya, di rumah rajin belajar, buku paketnya boleh dikerjakan untuk latihan. Ya, rajin belajar terus. Semoga besok kalian PTS-nya diberikan kelancaran dan juga mendapatkan nilai yang bagus sekali. Besok Bu Dafa akan memberikan soal latihan agar anak-anak hebat bisa berlatih dan juga mendapatkan nilai yang maksimal dan bagus. Oke anak hebat,
Selamat berlatih, semangat selalu. Jangan lupa sholatnya dan selalu berbakti kepada orang tua. Udah Pak akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.